Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit melenceng dari anggrek teman-teman ya. Tapi tenang, ini tetap berhubungan sama anggrek ya teman-teman. Jadi di tangan saya sudah ada kadaka teman-teman. Ini kadaka hidup. Tuh. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya mos hitam itu dari mana? Mos hitam itu juga bisa berasal dari ini teman-teman, akar kadaka tuh. Selain untuk media tanam anggrek, akar kadaka ini juga bukan akarnya ya, tapi kadakanya ini juga bisa untuk hiasan di rumah teman-teman. Biasanya kalau teman-teman ke penginapan atau di hotel itu biasanya di pohon-pohon kamboja atau di tembok, pasti teman-teman pernah menemukan ada kadaka yang nempel ya. Jadi kadaka ini merawatannya mudah teman-teman. Dia asalkan kena angin, terus kemudian tempat perakarannya ini luas ya, itu dia bisa tumbuh sampai besar teman-teman. Ini contohnya teman-teman ya, contohnya tuh, ini lebih besar. Dan untuk daun yang kuning kecoklatan ini daun yang sudah tua teman-teman ya. Nantinya dia akan kering dan itu bisa dipotong teman-teman supaya bisa rapi seperti ini nih. Nah, ya. Tuh. Dan buat teman-teman yang bertanya-tanya terus itu kapan panennya? Nah, panennya itu kalau akarnya yang hitam ini sudah banyak ya, sudah menutupi bagian yang dipotong ya. Kayak ini kan yang coklat-coklat ini kan bisa dipotong nih teman-teman nih, daun yang kering. Ya. Itu biasanya kalau dia sudah bisa dipanen, itu kondisi akarnya sudah menutupi bagian daun-daun yang sudah dipotong teman-teman, seperti ini. Nah, ini masih hidup teman-teman ya. Ini masih hidup karena warnanya itu sebenarnya ini masih kecoklatan. Cuman mungkin kalau di kamera HP kelihatannya warna hitam teman-teman ya. Nah, ini masih hidup. Jadi ini masih bisa dia tumbuh terus teman-teman. Nanti lama-kelamaan ini daun yang kering-kering ini akan ketutup sama akarnya ini teman-teman ya. Nah, nanti kalau sudah ketutup, sudah full, itu teman-teman bisa panen ini sedikit demi sedikit ya. Nah, untuk teman-teman yang kepengen berhemat, itu teman-teman coba bisa nanam kadaka sendiri di rumah. Bisa menggunakan pot seperti ini ya, pot seperti ini, atau pot plastik jenis lainnya juga boleh teman-teman. Lebih besar lebih bagus. Jadi kalau ini potnya sudah penuh, teman-teman bisa pindahkan kadakanya ke pot yang lebih besar supaya akarnya lebih banyak lagi tumbuhnya ya, seperti itu. Kalau ini ditempel di pakis gelondong teman-teman. Ini jadi dapat anginnya full ya. Dapat anginnya full, kena hujan juga, kena panas juga, dia pertumbuhannya lebih bagus ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan pot yang lebih kecil ya, sehingga ruang untuk akarnya itu kurang banyak, itu biasanya pertumbuhannya kurang bagus teman-teman. Ya, jadi saya sudah pernah nyoba taruh di sabut kelapa yang masih bulat. Ternyata itu rongganya kurang banyak ya. Lebih bagus kalau teman-teman nanamnya di pot. Kalau di pot itu perakarannya bisa lebih banyak teman-teman ya. Nanti tinggal teman-teman cek tuh, misalnya sudah 2 bulan, nah itu bisa dicek tuh akarnya sudah banyak apa enggak, bisa dipanen apa belum, itu bisa dicek ya kalau di pot. Apalagi kalau potnya berongga seperti ini teman-teman. Cuman saya kurang menyarankan pot berongga yang terlalu banyak seperti ini, karena nantinya kalau akarnya keluar-keluar kurang bagus teman-teman ya. Itu teman-teman bisa menggunakan pot tertutup. Kalau pot tertutup itu biasanya perakarannya dia akan full ya di dalam itu. Cuman enaknya kalau yang menggunakan pot rongga seperti ini, itu teman-teman panennya cukup yang di luar potnya. Untuk yang di dalam dibiarin supaya tetap tumbuh ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang misalnya minat nanti kadaka, teman-teman bisa pre-order ke tempat kami ya, dan kami bisa konfirmasi ke hunternya ya. Tuh. Ini satu pot ini isinya 2 teman-teman. Kenapa saya bilang 2 itu teman-teman bisa lihat matanya ada 2 ya. Di bagian tengah ini 1, terus yang di sebelah sananya 1 ya. Tuh. Nah, jadi nanti dia akan muter seperti ini. Tuh. Ini rawatan sudah lumayan lama teman-teman yang di pot ini. Memang sengaja kami rawat juga untuk edukasi ke teman-teman bahwasanya kadaka ini juga bisa dirawat sendiri ya. Tuh, nggak mesti nempel pohon, di pot pun dia bisa hidup. Nah, jadi ini juga salah satu cara menghemat teman-teman untuk membeli media tanam, karena ini media tanamnya sudah teman-teman punya nih ya.
Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mungkin sudah pernah merawat kadaka, silakan nanti berbagi di kolom komentar. Ataupun teman-teman yang belum pernah merawat, mau tanya-tanya silakan ya. Pengalaman kami sih pernah nanam di pohon mangga ya. Pernah nanam di pohon mangga itu sering dipanen teman-teman. Itu paling cepat itu kalau nanam di pohon, perakarannya lebih cepat rimbun ya. Nah, tuh teman-teman bisa perhatikan ini yang di pohon pakis ya, daunnya sehat ya, seger ya. Dan ukurannya sudah besar jumbo ini teman-teman hitungannya. Cuman memang akarnya masih belum bisa dipanen. Masih nunggu beberapa waktu lagi untuk supaya dia lebih banyak ya perakarannya. Berbeda dengan yang di pot. Kalau yang di pot itu biasanya dia di bagian bawahnya akarnya lebih numpuk teman-teman. Ya, terus kondisi daunnya yang kering itu biasanya agak keluar-keluar seperti ini. Yang kering-kering ini sudah bisa teman-teman potong ya. Sudah bisa teman-teman potong. Nanti dia akan ketutup lagi dengan akar-akar yang baru tumbuh seperti itu ya. Sebenarnya masalah kadaka ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek ya. Teman-teman bisa cek, kadaka ini sudah pernah saya bahas. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut nanti silakan ditanyakan via WA atau di kolom komentar ya. Akan saya bagikan pengetahuan kami ya. Mungkin nanti bisa berbagi ilmu juga buat teman-teman yang lain yang sudah pernah merawat kadaka, silahkan ya. Terus kalau ada teman-teman yang tanya selain akar kadaka, mos hitam itu bisa didapat di mana? Kami nggak ada contohnya teman-teman, tapi kami tahu itu adalah tumbuhan paku-pakuan. Next insya Allah kalau misalnya nanti dapat akan saya review teman-teman. Selain dari kadaka ini, ada juga satu tumbuhan paku-pakuan yang bisa menghasilkan mos hitam ya. Cuman nggak tahu nih, kalau setahu saya mos hitam itu ya akar kadaka. Nah, kalau untuk yang paku-pakuan itu memang dia penampakannya mirip teman-teman ya. Entah itu memang satu jenis dengan kadaka ya, karena sama-sama paku-pakuan ya teman-teman ya jenisnya. Nah, nanti bisa saya review ya di next video kalau seandainya dapat media tanam yang lainnya dari tumbuhan paku-pakuan ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk kadakanya ya. Bila ada pertanyaan lebih lanjut silakan teman-teman tanyakan via komentar ataupun WhatsApp ya. Saya akhiri video kali ini, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.